Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Bayu Permana dengan NIM 2205111169 semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan perancangan rangkaian logika kombinatorial 16 segmen dengan dosen pengampu Bapak Isa Agus Martinus M.T. Ya, langsung ke materi. Pengertian sistem digital. Sistem digital adalah sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengelolaan sinyal diskrit. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika untuk suatu tujuan pengalian tenaga atau energi. Selain itu, sistem digital bisa diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dengan bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Contohnya bilangan integer dan pecahan. Sistem bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang hanya mempunyai dua basis atau bilangan basis dua, yaitu 0 dan 1. Hampir semua sistem digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar sistem bilangan dari operasinya. Meskipun sistem-sistem bilangan lain sering digunakan secara bersama-sama dengan biner, dengan menggunakan dua level yang ada pada sistem biner, maka sangatlah mudah untuk mendesain rangkaian-rangkaian elektronik yang akurat dibanding dengan menggunakan dua level yang ada pada sistem desimal. Sistem biner hanya ada dua simbol atau digit, yaitu 0 dan 1, yang dikenal juga dengan sistem basis 2. Sistem biner ini dapat digunakan untuk menyatakan setiap kuantitas yang dapat dinyatakan dalam desimal atau sistem bilangan yang lainnya. Selanjutnya, gerbang logika atau rangkaian logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logika gate adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah suatu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Selanjutnya, jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama, gerbang AND atau X sama dengan A kali B. Gerbang AND adalah di input 2 atau lebih bernilai 1, maka output atau keluarannya bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Simbol yang digunakan untuk gerbang AND adalah titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Yang kedua, gerbang OR atau X sama dengan A tambah B. Gerbang OR adalah jika salah satu input atau masukan bernilai 1, maka output atau keluarannya bernilai 1. Selain itu bernilai 0, atau jika outputnya bernilai 0, maka semua inputnya bernilai 0. Simbol yang digunakan untuk gerbang OR adalah plus. Gerbang yang ketiga yaitu gerbang NOT atau X sama dengan A. Gerbang NOT adalah sebuah masukan atau input untuk menghasilkannya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran atau output yang berlawanan atau kembalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran atau output dengan nilai logika 0, maka input atau masukan harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Yang keempat, gerbang NAND atau X sama dengan A kali B. Artinya dari NAND sendiri adalah not N atau bukan N, merupakan kombinasi dari not dan N menjadi satu. Penjelasan mudahnya yaitu jika semua input atau masukan sama bernilai 1, maka output keluarannya bernilai 0, dan selain itu output keluaran logika bernilai 1. Selanjutnya, gerbang NOR atau X sama dengan A tambah B. Artinya adalah not or atau bukan or, merupakan kombinasi
antara OR dan NOT menjadi satu. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika bernilai 1 jika semua input atau masukan logika bernilai 0. Selain itu, output atau keluaran logika bernilai 0. Yang terakhir, gerbang X kurangi OR atau X sama dengan A tambah B. Gerbang ini adalah singkatan dari eksklusif OR yang terdiri dari 2 atau lebih masukan, berarti jika nilai atau masukan logika berjumlah gasal, maka outputnya bernilai 1 dan selain itu bernilai 0. Selanjutnya, gerbang XNOR X sama dengan A tambah B. XNOR adalah singkatan dari eksklusif NOR dan merupakan kombinasi dari NOR dan OR dijadikan satu. Gerbang XNOR menghasilkan keluaran 1 jika inputnya bernilai sama antara 1 dan 0. Dan jika keluaran bernilai 0, maka masukan bernilai berbeda. Selanjutnya, logism adalah singkatan dari logik simulator, yaitu sebuah tool untuk mendesain dan membuat simulasi rangkaian digital. Dengan tampilan yang sederhana, penggunaan software ini cukup mudah dan salah satu software open source yang bisa kita download dan dapat digunakan secara gratis. Spesifikasinya adalah 1. Karakter yang ditampilkan kurang dari 12 atau sama dengan. Karakter lebih dari 15 atau sama dengan yang akan membentuk karakter. 2. Ada 5 input atau saklar yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Yang ketiga, on sama dengan 1 dan off sama dengan 0. Yang keempat, A sama dengan 1, maka display blank tersebut karakter pembentukan atau decoder output, yaitu adalah 16 segmen. Selanjutnya, tabel I/O. Ini adalah contoh tabel I/O yang saya buat, memiliki 15. Ini adalah boolean. Selanjutnya, ini keymap yang saya bikin. Analisisnya, untuk membuat sebuah rangkaian display 16 segmen yang sesuai dengan karakter yang kita inginkan tanpa adanya kesalahan, tentunya sangat dibutuhkannya ketelitian dan ketepatan. Terlepas dari keduanya, yaitu kita membutuhkan simulator untuk membuat rangkaian logika yang sesuai dengan yang kita harapkan. Selain itu, kita harus membuat rancangan tentang karakter apa dan bagaimana yang kita inginkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita buat tabel I/O dengan 5 variabel, yaitu A, B, C, dan E, yang dijadikan saklar untuk menyalakan LED 16 segmen yang kita rancang. Dengan memperhatikan gerbang logikanya, lalu kita bisa membuat rancangannya di aplikasi Logism. Namun, tentunya kita bisa juga membuat keymap terlebih dahulu dan bisa menyederhanakan ekspresi boolean. Kesimpulan dari materi tersebut, sistem digital merupakan sistem elektronika yang mempelajari dasar-dasar rangkaian digital, seperti merancang display 16 segmen yang menampilkan karakter sesuai dengan yang kita inginkan. Proses memerlukan implementasi gerbang-gerbang logika dasar, perencanaan rancangan karakter yang kita inginkan, membuat tabel input atau output dari rancangan karakter yang telah kita buat. Setelah itu, kita bisa membuat rangkaian. Namun bisa pula dengan menyederhanakan ekspresi atau fungsi boolean menggunakan keymap terlebih dahulu, dan barulah kita membentuk rangkaian logika sehingga terbentuk display 16 segmen yang menampilkan karakter kita inginkan bantuan simulator Logism. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.